Kecuali para fanboy mungkin sudah lama sadar kalau makin kesini pabrikan kesayangan kita bersama ini makin gak karuan. Desain makin bagus meski saling jiplak. Harga makin gila kita seperti dipalak. Rangka kapan putus juga nggak bisa ditebak. Yang masih waras malah desainnya makin lawak. Nah, apakah akan selamanya kita disuguhi barang-barang semacam ini? Dan apakah kedepannya akan ada alternatif lain selain brand-brand Jepang ini? Mari kita bahas di video ini. Indonesia sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara telah lama menjadi ladang subur bagi produsen motor asal Jepang. Nama-nama besar seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki mendominasi jalanan Indonesia selama puluhan tahun. Keunggulan teknologi, jaringan distribusi yang luas, serta kepercayaan konsumen membuat mereka hampir tak tergoyahkan. Kecuali Suzuki. Iya, Suzuki yang kini keberadaannya makin tak terdeteksi. Di saat teman-temannya berebut pasar, dia berdiam diri. Tetap idealis dengan desain yang mereka miliki. Konsumen meminta desain Itali, dikasihnya desain Hindi. Keren banget, dia mesti gerung gitu ya. Brak, gerung, iya gue. Berbeda dengan Yamaha dan Honda yang selalu contek-contekan demi meraup konsumen sebanyak-banyaknya. Dengan pertarungan Honda dan Yamaha selama ini yang sebenarnya cukup menarik, selain karena desain mereka yang makin bagus, beberapa fitur di motor-motor terbarunya juga makin modern. Semakin banyaknya segmen juga makin bebas bagi konsumen untuk memilih motor seperti apa yang cocok buat mereka. Kalau mau buat ojol, ada Honda Beat. Buat bapak-bapak arogan, ada NMAX. Ada juga Aerox, hitung-hitung sekalian bantu usaha penjual pintu. Dan kalau mau bantu usaha minimarket, kalian bisa pilih Ichichiwi. Ini yo kejadian ini kemarin malam ya. Ada entitas tak dikenal di antah berantah Indomaret ya. Itu kayak Indomaret ya. Digawe turu-turuan, kayak lesean, kayak rokokan, sampai digawe all you can itu loh matane. Tetapi persaingan yang asik itu, yang seharusnya bersaing desain, bersaing kualitas, dan harga tidak lagi sehat kalau sudah ada kartel di sana. Iya, memang kasus kartel sudah lama selesai, dan mereka berdua sudah kena denda. Tetapi kita tidak tahu praktik kartel apakah benar-benar selesai atau masih berlanjut sampai sekarang. Seperti yang kita tahu, kedua pabrikan motor terlaris di Indonesia ini makin kesini malah makin lawak. Iya, beberapa kasus sudah berkali-kali kami kuliti di beberapa video sebelumnya. Yamaha yang selalu seperti ini, Honda yang makin kesini makin ngeri, Kawasaki yang jual gimmick dengan harga segini, dan yang sabar saja untuk para sales, Suzuki. Jangan semangat dong. Aing mah capek. Dengan ketidakjelasan motor-motor Jepang tersebut, yang sepertinya makin kesini makin menyepelekan kita sebagai konsumen dengan menjajali produk-produk yang katanya berkelas tapi ampas. Apakah kita sebagai konsumen akan menerima selamanya produk plastik penuh gimmick ini? Nah, sekarang ini mungkin kita masih belum bisa apa-apa, alias cuma bisa menelan apa yang disajikan pabrikan. Tetapi mungkin akan berbeda beberapa tahun ke depan. Ketika semua pabrikan Jepang menyodorkan rongsokan, kita bisa memilih produk buatan Taipan. Iya, hal ini sudah mulai terlihat dari rencana sebuah brand besar dari Cina yang akan membuat pabrik di Indonesia, yaitu QJ Motor. Bagi kalian yang sudah lama mengikuti berita otomotif global, tentu nama QJ Motor sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Brand ini sudah berdiri sejak tahun 85 dan menyuplai komponen ke beberapa merek lain di Cina. Sehingga bisa dibilang QJ Motor bukan pemain baru, melainkan sudah syarat dengan pengalaman. QJ Motor juga merupakan anak perusahaan dari Gianjiang Motorcycle, yang merupakan sebuah perusahaan otomotif besar di Cina.
Selain QJ Motor, Kianjiang Motorcycle juga menaungi beberapa merek motor lain seperti Benelli dari Italia. Sehingga kehadiran mereka di tanah air diprediksi akan membuat persaingan sepeda motor makin panas dan makin sengit. Dengan kehadiran beberapa motor Cina seperti Benda, CF Moto sampai QJ Motor ini sepertinya mulai membuat pabrikan Jepang ketar-ketir. Hal ini sudah mulai terlihat dari beberapa pabrikan mobil asal Jepang, seperti Honda, Nissan, dan Mitsubishi yang mulai membangun koalisi. Yang sepertinya tujuan utamanya untuk melawan serbuan produk Cina seperti Wuling, Chery, sampai BYD yang sudah sangat terkenal dengan kualitasnya tetapi dengan harga yang lebih murah dari para kompetitornya. Memang di beberapa merek Cina tersebut masih ada beberapa kekurangan, tetapi mereka terus berbenah dan bukan tidak mungkin bakal mengobrak-abrik semua tatanan dunia yang sudah ada. Poin dunia ini harus ditata kembali. Kalian mungkin masih ingat, beberapa tahun lalu produk Cina masih dipandang sebelah mata di negara kita. Karena ya memang kualitasnya saat itu sangat ampas. Udah ampas, nyonteknya produk ampas. Kan? Namanya juga bango, mesinnya bandel, suaranya halus, bensinnya irit, remnya cakram lagi. Spare part-nya banyak, harganya nggak bikin kantong bolong. Begitu juga dengan produk elektronik mereka seperti handphone. Dulu handphone Cina kalian tahu sendirilah kualitasnya. Selain mereka membuat cloningan produk terkenal lain, merek-merek original Cina juga tidak kalah ampas. Tetapi lihat sekarang, hampir semua smartphone kita merek Cina seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan lain-lain. Saking larisnya HP Cina ini sampai membuat brand Jepang seperti Sony hengkang dari Indonesia karena tidak sanggup bersaing. Mungkin kalian yang update berita tentang smartphone paham kenapa Sony sampai hengkang dari Indonesia. Ya karena tidak laku. HP ini tidak laku karena speknya kentang. Fitur pelit banyak yang kurang. Daripada kalah perang, ya mending pulang. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi juga di sepeda motor beberapa tahun ke depan. Dengan rencana dibukanya pabrik QJ Motor dan jaringan dealer yang akan tersebar di seluruh Indonesia, mungkin ini akan menjadi pemantik brand Cina lain untuk membuat strategi yang sama. Dan sekaligus membuat ketar-ketir pabrikan Jepang yang selama ini sepertinya makin menyepelekan kita sebagai konsumen. Selama ini mungkin kita bukan tidak mau melirik produk lain, tetapi kita tidak punya pilihan. Kita lebih memilih produk mainstream yang perawatannya mudah, jaringan dealer ada di mana-mana, spare part melimpah, bisa kanibal, dan harga jual kembali masih tinggi. Makanya seampas apapun, produknya tetap laris. Gimana Pak? Tangkinya bocor kemarin yang dipasang. Ini habis isi bensin full. Nah, kalau QJ Motor sudah mulai produksi massal produknya di Indonesia dan membuat jaringan dealer serta bengkel resmi di berbagai wilayah di Indonesia, dapat dipastikan banyak orang bakal beralih dari produk Jepang ke produk Cina seperti kasus smartphone tadi. Tetapi di sini QJ Motor juga masih banyak tantangan lain. Salah satunya harus meyakinkan konsumen Indonesia tentang kualitas dan after sales-nya. Kalau produknya bagus tapi after sales-nya jelek, ya sama saja, nggak bakalan laku di Indonesia. Dan di sini kalian sebagai konsumen juga harus ikut berperan kalau mau banyak produk Cina lain masuk ke Indonesia. Salah satunya ya dengan cara membelinya, memakai produknya, dan harus berani debat sama bapak kalian yang rata-rata fans Honda supaya mau membelinya.